Kata Rasulullah SAW, hadis yang udah familiar kita sering mendengar, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau tiba bulan suci Ramadan, pintu surga kebuka, pintu neraka ketutup. Sekarang apa sih hikmahnya pintu surga kebuka? Ada yang bisa masuk surga sekarang, jemaah sekalian? Ini lagi kebuka nih sekarang nih. Ya, lagi kebuka ngablak pintu surga. Ada nggak yang bisa masuk surga sekarang? Nggak ada yang bisa. Tapi kenapa Rasulullah bilang gitu, pintu surga kebuka? Kenapa? Apa sih hikmahnya jemaah sekalian? Kata Sayyidil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri mengatakan, habbat nasaimil jannah li ahli taqwa. Terhembus sepoi-sepoi angin dari surga kepada mereka orang-orang yang bertakwa, sehingga gampang ngerjain amal soleh. Pintu surga lagi kebuka, ini hembusan sepoi-sepoi angin surga, itu ngerasain semua orang-orang yang bertakwa, sehingga gampang ngerjain amal soleh. Berasa nggak Pak angin dari surga? Berasa nggak? Berasa nggak? Berasa. Buktinya apa? Ini sekarang jam segini masih ngumpul gitu. Jam segini kita masih sholat. Jam segini kita masih dengerin tausiah. Artinya apa? Berasa hembusan angin-angin surga jemaah sekalian. Gampang, nanti habisnya baca Quran lagi. Itu berasa angin-angin dari surga jemaah sekalian. Tapi bedanya ada yang berasanya cuma berapa hari doang di bulan suci Ramadan, habis itu udah nggak berasa lagi. Nah ini jemaah sekalian, alhamdulillah berasanya kita ini mudah-mudahan terjaga, dan memang disebabkan dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang karena merasakan hembusan angin surga tersebut digampangkan membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sampai detik ini Allah selalu menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk selalu melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Bukan hanya sholatnya, tapi juga silaturahim satu sama lain dengan kita. Para jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kedatangan seorang tokoh muda, Fadilatul Ustadz Haji Ahmad Afif, sarjana hukum. Yang belum kenal beliau, saya sedikit bukakan. Beliau itu murid langsung daripada Habib Umar bin Hafiz. Beliau mutakharrij dari Yaman. Jujur kepada beliau, saya hutang budi kepada beliau. Sedikit saya bukakan sambil kita istirahat. Satu ketika yang dulu Habib Umar Al-Hafiz diundang di satu acara di Monas. Kita datang semua ke Monas, dijaga. Saya masuk ke ring 1, nggak bisa masuk. Saya lihat beliau, saya bilang, Ustadz. Nah, saya dipanggil masuk. Nah, ternyata saya ingat kata guru saya, manusia hanya berusaha, tapi orang dalam yang menentukan. Nah, ini buktinya. Alhamdulillah, Anda bisa lihat, bisa ketemu Habib Umar walaupun tidak bersalaman. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Habib Umar ngelihat aneh. Alhamdulillah kita berpandangan. Makanya tuh orang-orang tua kita dulu kadang-kadang di rumahnya suka dipajang foto ulama-ulama, biar adem kita ngelihatnya. Nggak bisa ngelihat Rasulullah, ngelihat para ulama. Ya, ngelihat nanti wajah Ustadz Afif, adem ngelihatnya. Habib Umar, kita lihat wajahnya Bang Abdul Razak, adem gitu. Kita lihat Bang Lila gitu, nangis inting lihatnya nanti. Ini sebagai intermezzo aja. Bukan adem, nangis kita lihatnya. Tapi untuk tidak memperpanjang waktu, kepada beliau falyafadhal masykurah. Sallu ala Muhammad. Ini dipakai. Oh, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd.
آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Wabilkhusus lilkhusus tadi yang telah menyampaikan sambutan Ustadz Bisri juga hadir tengah-tengah kita, Bapak Haji Ojak, Bapak Haji Zahruddin beserta keluarga besar jamaah Masjid Al-Mahsyurin. Ini masjid Masya Allah bergerak kompak, yang tuanya yang mudanya. Orang Arab bilang hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh, diperlukan semangatnya anak muda dan hikmah kebijaksanaan dari orang tua. Kadang ada orang generasi muda semangat nggak diridoin sama orang tuanya. Ada nggak yang model kayak begitu? Imam harus orang tua, nggak bisa diganggu gugat. Motong kambing harus dia yang tua tuh, nggak boleh diganggu gugat, nggak bisa dioper tuh golok selagi orang tuanya masih hidup. Itu jamaah sekalian, kata orang Arab hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Semangatnya anak muda harus diiringi dengan kebijaksanaannya orang tua. Dan ini yang Al-Fakir lihat di Musalla Al-Mahsyurin, kompak antara generasi yang sepuhnya dengan generasi mudanya, sehingga membawa gerakan yang harmonis di menteng dalam ini. Jamaah sekalian, ini mohon maaf Al-Fakir nggak banyak nengok sebelah kiri, lagi salah bantal. Jadi nengoknya agak kurang asik ke sebelah kiri. Tadi kebanyakan tidur nih, Masya Allah tabarakallah. Jamaah sekalian, Al-Fakir diminta di sini bahagia luar biasa di Musalla Al-Mahsyurin, bisa silaturahim, karena ini musalla bukan musalla yang setahun dua tahun Al-Fakir kenal, tapi dari dulu, dari zaman TK kita kalau lebaran pasti ke sini, pasti mampir disambutnya di Musalla Al-Mahsyurin. Bertahun-tahun sampai akhirnya bisa nyambung silaturahim, sampai akhirnya bisa megang mic di Musalla Al-Mahsyurin di sini. Ini berkah, ana yakin berkah doa orang tua kita yang sebelumnya. Ya, berkah orang tua di sini, orang tua juga di Tebet sana, semuanya berkah doa orang tua kita semuanya. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini dengan leluasa, dengan seksama. Yang lebih istimewanya lagi, kita bisa juga melanjutkan perjuangan salat tarawih dengan 20 rakaat jemaah sekalian. Al-Fakir dikasih tema di sini tentang Al-Quran, maka coba kita sambungin Al-Quran dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang banyak tergiur dengan salat yang ringkas 8 rakaat, kita masih bertahan di 20 rakaat. Tapi terkadang banyak cibiran-cibiran yang gak nikmat, yang bikin pengangguping. Ya bilang, apaan 20 rakaat, sholatnya cepet-cepet banget, sholatnya ngebut-ngebut banget. Iya, yang ditampilin di YouTube yang cepet deh, yang diviralin yang cepet-cepet, yang 7 menit Allahu Akbar, waladhdallin, ya begitu aja kan. Padahal jemaah sekalian, kalau kita rututin ini, orang tua kita udah mempacking salat tarawih 20 rakaat dengan begitu ringkas, tapi pahala yang dapatkan yang luar biasa besar jemaah sekalian. Mungkin orang-orang bilang, apaan bacanya Al-Ikhlas mulu, kulhu lagi. Tapi kan jemaah sekalian, kalau kita hitung-hitung, salah satu mukjizat Al-Quran ialah nggak ada pernah bosan kita membaca Al-Quran, termasuk membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas, kemarin kita di 15 hari pertama baca surah Al-Ikhlas, ya. Baca surah Al-Ikhlas, baru rakaat pertamanya baca surat yang lain, kemudian rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Pernah ada sahabat ngadu sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulan, kenapa sih fulan kalau sholat bacanya surah Al-Ikhlas mulu, ya, fulan kalau sholat bacaannya surah Al-Ikhlas mulu. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah SAW, wahai fulan, benar ente baca surah Al-Ikhlas mulu? Maka jawab sama si fulan tersebut, betul wahai Rasul. Kenapa engkau baca surah Al-Ikhlas mulu? Dia jawab, karena di dalamnya kandungannya mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita kalau ditanya kenapa baca surah Al-Ikhlas mulu, jangan bilang biar cepet, ya. Kenapa baca cepet, enak, ringkas? Enggak. Di dalamnya ada kandungan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah ngelarang enggak? Rasulullah mencegah enggak? Kata Rasulullah SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas bisa mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, kita banyak baca surah Al-Ikhlas.
termasuk di bulan suci Ramadan ngadain 20 rakaat Al-Ikhlas, nggak apa-apa jemaah sekalian. Baca tambah di setengah akhir baca inna anzalna, itu udah dari salaf kita kayak begitu jemaah sekalian. Kebiasaan baik meringankan. Khairul umuri awsatuha, paling cakepnya urusan yang tengah-tengah. Ini yang dipandang sama orang tua kita, sama guru kita, yang pertengahan, yang paling pas buat umat muslim khususnya di wilayah Jakarta. Ini kan kebiasaan dari Sayyidil Habib Umar bin Hud Al-Attas, ya, tertib salat tarawih seperti ini, kemudian dilanjutkan lagi di Tebet ada tokonya Abu Yaki Haji Abdurrahman Nawawi dan sebagainya, dan alhamdulillah itu masih didapetin di Musalla Al-Mahsurin jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqamah menapaki jejak salaf kita semuanya, amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, sampai kata para sahabat mengatakan gini, lau aradallah an yu'adziba ummata Muhammad ma'atahum surat al-ikhlas wala Ramadan. Kalau seandainya Allah pengen mengazab umat Nabi Muhammad SAW, nggak bakalan dikasih surat al-ikhlas, nggak bakalan dikasih bulan suci Ramadan. Itu dua itu aja nggak dikasih jemaah sekalian, itu cukup azab bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata nyatanya apa? Allah memberikan surah Al-Ikhlas, Allah memberikan bulan suci Ramadan. Al-Ikhlas ayat yang pendek jemaah sekalian, surat yang pendek, tapi gimana keutamaannya? Ta'dilu thuluthul Quran, sama pahalanya, kandungannya sepertiga dari Al-Quran. Baca 3 kali surah Al-Ikhlas hatam jemaah sekalian. Kita berapa kali baca surah Al-Ikhlas di tarawih? 10 kali ya. Berapa kali hatam tuh? Luar biasa jemaah sekalian. Ya, makanya ta'dilu thuluthul Quran ini udah diringkas sama ulama-ulama kita, tinggal terusin aja, tinggal jalanin aja. Makanya pentingnya hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Hikmah apa, semangatnya anak muda serta kebijaksanaan orang tua. Kemudian jemaah sekalian, naam kita dalam di bulan suci Ramadan memperbanyak baca Al-Quran, juga memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud, alhamdulillah kita kebagian yang 20 rakaat jemaah sekalian. Terserah ada yang mau 8 rakaat, 11 rakaat, terserah. Tapi jemaah sekalian, kita punya keunggulan. Datang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ngelayanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kata Rasulullah, salli, ente sekarang mau apa? Ente udah banyak nolongin aneh. Makanya orang kalau mau dapat keberkahan ilmu, bukan cuma mencari ilmu, tapi juga berkhidmah sama guru jemaah sekalian. Kenapa? Kalau udah berkhidmah sama guru, guru suka ngebisikin mau apaan? Mau apaan? Nah ini ditanya sama Rasulullah SAW, salli, ente mau apa? Ente minta apa? Anda bakalan ngasih. Ternyata ini sahabat minta, as'alu murafaqataka fil jannah, wahai baginda Nabi, aku minta supaya bisa nemenin engkau di surga. Masya Allah, ini mintanya nggak tanggung-tanggung, mintanya bisa nemenin Nabi di surga, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Kata Rasulullah SAW, wa ghairu dzalik, ada permintaan yang lain enggak? Nih ente mintanya enggak tanggung-tanggung, minta nemenin Nabi di surga jemaah sekalian. Yang lain dia mintanya. Ternyata apa? Kata sahabat, huwa dzak, wahai Rasul, itu aja yang anda minta. Anda enggak minta apa-apa, anda minta nemenin engkau di surga. Ini kata sahabat begitu. Apa jawab baginda Nabi SAW? Inni alayya bi kathrati sujud. Kalau begitu permintaanmu, bantu aku mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak sujud. Dan ini momentum di bulan suci Ramadan, momentum di malam-malam bulan suci Ramadan, kita memperbanyak sujud jemaah sekalian. Berapa kali sujud kita nih malam hari ini, dari malam kemarin dan seterusnya. Insya Allah malam-malam yang akan datang kita lebih memperbanyak lagi sujudnya jemaah sekalian. Coba seandainya kalau bukan di bulan suci Ramadan, ada nggak yang bisa habis salat isya, salat sunnah 20 rakaat jemaah sekalian? Ada nggak yang bisa salat sunnah habis salat isya nih? Besok aja kelar lebaran. Ada nggak yang bisa habis sholat isya, ntar ini mau sholat sunnah 20 rakaat, kemarin masih berasa semangat Ramadan? Ada nggak yang kayak begitu jemaah sekalian? Nggak ketemu tuh kayak begitu. Maka ini momentum jadiin tawassul supaya kita bisa membersamai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sujud, Jamaah sekalian, orang saat ini banyak menghafal Al-Quran, bagus, punya kemuliaan orang yang menghafal Quran jemaah sekalian. Tapi sayangnya mereka menghafal Al-Quran, dia tidak didasari atas dasar cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suka ada pertanyaan iseng, mana yang lebih mulia, baca Quran membaca selawat? Ente selawatan mulu. Ada yang model kayak begitu jemaah sekalian, ente selawatan mulu. Jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian
telah datang kepada kalian nur, cahaya. Cahaya yang dimaksud ialah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitabun mubin, kitab yang jelas, yaitu Al-Qur'an. Maka jemaah sekalian, yang pertama disebutin oleh Allah nur. Nur di sini adalah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau seandainya kita baca Quran, buka mushaf Quran tanpa ada sedikit pun cahaya, bisa kita baca enggak jemaah sekalian? Kita enggak hafal nih, baca surat yang tengah-tengah. Ini musola dimatiin lampunya, dibuka mushaf Qurannya, bisa nggak baca jemaah sekalian? Nggak pakai lampu lagi, bisa kita baca jemaah sekalian? Kalaupun kita baca meraba-raba, pasti banyak salahnya. Kenapa? Karena minimnya cahaya, karena nggak ada cahaya. Ini yang terjadi umat akhir zaman, banyak menghafal Al-Quran, tetapi tidak diiringi dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lepas dia baca Quran banyak kesalahannya, banyak merendahkan martabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Dari kemarin kita memperingati Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang enggak mau zikir, orang yang enggak mau ingat Allah Subhanahu wa taala, gimana gambarannya? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang yang enggak mau berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, enggak mau baca Al-Qur'an, enggak mau selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang kayak begitu bakalan diberikan kehidupan yang sempit jemaah sekalian. Mungkin hartanya berlimpah, rumahnya mewah, tapi hatinya sempit jemaah sekalian. Kenapa? Berpaling, enggak mau zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami kumpulkan di hari kiamat dia dalam keadaan buta, enggak bisa melihat. Dia keadaan hari kiamat yang kacau balau jemaah sekalian, dia buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa ana enggak bisa ngelihat? Dulu ana bisa ngelihat, dulu ana bisa memandang. Iya, dulu ente bisa melihat di dunia, tapi melihat yang nggak pernah melihat Al-Quran, tapi nggak pernah melihat orang soleh, nggak pernah melihat memandang orang-orang soleh, nggak pernah melihat baca-bacaan kitab, nggak pernah melihat guru-gurunya jemaah sekalian. Dia berpaling jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibutain sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu udah dikasih nikmat, ente enggak pernah ngelihat yang baik-baik. Wa kadzalikal yauma tunsa. Engkau telantarkan dulu di dunia, kami pun mentelantarkan kalian di akhirat. Kami pun akan mentelantarkan, enggak mempedulikan keadaannya di hari kiamat. Siapa yang enggak dipeduli sama Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berpaling, enggak mau berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini dan kemarin dan seterusnya insyaallah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam jemaah sekalian. Ada yang nanti 17 Ramadan kita peringatin nuzulul Quran, peringatin Ahlul Badar. Nanti kita masuk selepas bulan suci Ramadan, ada peringatan berikutnya lagi, peringatan hari raya. Peringatan hari raya nanti ada peringatan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad, peringatan Isra Mi'rajnya, peringatan nisfu Sya'ban. Itu semuanya tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk menjaga semangat bulan suci Ramadan. Orang-orang kan baru tarhib Ramadan di bulan Sya'ban, dia tarhib Ramadan di bulan Sya'ban. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tarhib Ramadannya sepanjang tahun. 6 bulan selepas bulan suci Ramadan hati kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Berpisah tapi dengan rangkaian amalan-amalan banyak. Di hari rayanya, kemudian hijrah Nabi Muhammad SAW, hari Asyuranya. Nanti 6 bulan jelang ketibaannya kita ngadain Maulid, kita ngadain Isra Mi'raj, kita ngadain nisfu Sya'ban. Itu tujuannya untuk apa? Menjaga semangat bulan suci Ramadan. Maka jemaah sekalian, ini momentum bulan suci Ramadan, mumpung gampang kita ngerjain amal soleh, mumpung gampang. Ini kan kata Rasulullah SAW, hadis yang udah familiar kita sering mendengar, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau tiba bulan suci Ramadan, pintu surga kebuka, pintu neraka ketutup. Sekarang apa sih hikmahnya pintu surga kebuka? Ada yang bisa masuk surga sekarang jemaah sekalian? Ini lagi kebuka nih sekarang nih. Ya,
Lagi kebuka ngablak pintu surga. Ada nggak yang bisa masuk surga sekarang? Nggak ada yang bisa. Tapi kenapa Rasulullah bilang gitu, pintu surga kebuka? Kenapa? Apa sih hikmahnya jemaah sekalian? Kata Sayyidil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri mengatakan, habbat nasaimil jannah li ahli taqwa. Terhembus sepoi-sepoi angin dari surga kepada mereka orang-orang yang bertakwa, sehingga gampang ngerjain amal soleh. Pintu surga lagi kebuka, ini hembusan sepoi-sepoi angin surga itu ngerasain semua orang-orang yang bertakwa, sehingga gampang ngerjain amal soleh. Berasa nggak Pak angin dari surga? Berasa nggak? Berasa nggak? Berasa. Buktinya apa? Ini sekarang jam segini masih ngumpul gitu. Jam segini kita masih sholat. Jam segini kita masih dengerin tausiah. Artinya apa? Berasa hembusan angin-angin surga jemaah sekalian. Gampang, nanti habisnya baca Quran lagi. Itu berasa angin-angin dari surga jemaah sekalian. Tapi bedanya ada yang berasanya cuma berapa hari doang di bulan suci Ramadan, habis itu udah nggak berasa lagi. Nah ini jemaah sekalian, alhamdulillah berasanya kita ini mudah-mudahan terjaga, dan memang disebabkan dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang karena merasakan hembusan angin surga tersebut digampangkan membaca Al-Qur'an. Mungkin satu harinya ada di bulan suci Ramadan baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, ya. Tapi kalau bukan di bulan suci Ramadan, rasa-rasanya berat banget untuk mencapai 1 juz. Begitu di bulan suci Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita perbanyak baca Al-Qur'an, tapi diiringi dengan kualitas. Diiringi dengan kualitas. Banyak orang baca Quran pakai hawa nafsu juga. Dia baca Quran, ini target sejuz, dilihat lagi berapa halaman lagi nih sejuz, berapa halaman lagi, masih lama banget, masih lama banget. Itu gitu jemaah sekalian, kita perhitungan tuh, kita perhitungan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok orang yang menikmati bacaan Al-Qur'an, huruf demi hurufnya, ayat demi ayatnya. Bahkan beliau dengan ketawaduannya sering mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Kalau kita kan modelnya apa? Enggak, harus gue yang baca, harus gue yang megang mic, harus gue yang jadi imam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud disuruh baca oleh Rasulullah SAW. Iqra, suruh baca oleh Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaika wa alaika unzil ya Rasulullah. Aku bacakan Al-Qur'an ini untukmu, sementara Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu wahai Rasul. Maka kata Rasulullah SAW menjawab, inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Aku senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari yang lain. Maka dibacain sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud baca. Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kata Rasulullah SAW, hasbukal an, cukup udah bacaan, cukup sampai di sini aja. Ini ayat seolah-olah Rasulullah SAW tertampar, sedih luar biasa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wahai Rasul, bagaimana nanti kelak di hari semua orang datang dengan saksi-saksinya, dan kami membawa saksinya yaitu engkau, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan wahai Rasul. Nangis Rasulullah SAW. Hasbukal an, kata Abdullah bin Mas'ud, faltafatu ilaih fa idza ainahu tadrifan minal ma. Aku menengok wajahnya Rasulullah SAW, ternyata menetes dari kedua bola matanya tetesan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan kita udah pernah belum menangis membaca Al-Qur'an, menangis berzikir? Kalau seandainya api di dunia harus dipadamkan dengan siraman air yang banyak jemaah sekalian, nanti api neraka itu bisa dipadamkan dengan tetesan air mata kita yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah satu orang yang kelak mendapatkan naungan nanti di hari kiamat ialah wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian sampai meneteskan air mata. Sampai meneteskan air mata, dia berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak begitu bakalan dapat naungan. Kalau tadi kita sore kehujanan jemaah sekalian nggak bisa bernaung, kita bisa bernaung di musola, di rumah, di halte, di mobil. Tapi nanti di hari kiamat saat semuanya udah kepanasan nggak bisa bernaung, Allah sediakan tempat naungan.
tempat berteduh, tapi yang bisa berteduh hanya orang-orang pilihan. Salah satunya ialah rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat aina, seseorang yang berzikir pada Allah dalam kesendirian sampai meneteskan air mata. Maka jemaah sekalian, ini momentum yang paling pas baca Al-Quran kita untuk lebih berkualitas, sampai kita berusaha meneteskan air mata, kita paksain. Kata ulama, illam tabki fatabaqau, kalau ente nggak bisa nangis, udah menangis karena nggak bisa menangis. Cuma sekalian, kalau nggak bisa menangis juga baca Al-Quran, nangis karena nggak bisa nangis. Orang-orang bisa nangis, kita nggak bisa nangis. Cuma sekalian, inilah keutamaan dari bulan suci Ramadan, momentum kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena kelak Al-Quran datang pada hari kiamat. Datang pada hari kiamat ngapain? Syafi'an li ashabih, nolongin sahabatnya. Kalau sahabat berarti apa? Sahabat teman dekat. Kalau kita ada teman dekat, kita minjem duit, kita pinjemin nggak? Teman dekat nih, kita pinjemin nggak? Kita pinjemin, kita tolongin. Dia butuh apa, kalau perlu nggak usah dipinjam, dah pakai dulu dah. Teman dekat jemaah sekalian. Tapi kalau orang jauh yang kita nggak kenal jemaah sekalian, dipinjam duit, kasih pinjam nggak jemaah sekalian? Kita pikir-pikir dulu, ya. Apalagi dia minta, kita pikir-pikir dulu. Berbeda dengan orang dekat, teman dekat, sama dengan Al-Quran. Al-Quran akan memberikan bantuan kepada teman-teman dekatnya. Al-Quran akan memberikan rahasia kepada teman dekatnya. Kita kalau punya rahasia, berbagi cerita kepada siapa? Teman dekat, orang dekat, kita bagi ceritanya, rahasia seperti ini, karena kita yakin, karena kita percaya dia bakalan amanah, menjaga amanah tersebut. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran akan memberikan rahasia kandungannya. Rahasia kandungannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan rahmat dari Al-Quran, dan kita mendapatkan rahmat berkat kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga musalla al-mahsyurin, mudah-mudahan musallanya makmur jemaah sekalian, jamaahnya bertambah, ya, aktivitasnya bertambah. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair وعنهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا عليه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf banyak kurangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.